Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Pelajaran dari kisah sujudnya para malaikat kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan Adam dan anak keturunannya dalam kedudukan yang mulia, lebih mulia dari para makhluknya yang lain. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah setelah Allah menciptakan Adam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Peristiwa sujudnya para malaikat kepada Adam terkadang menimbulkan polemik di sebagian umat Islam, atau memang isu ini sengaja dilemparkan ke tengah-tengah umat Islam untuk menebar kerancuan dengan mempertanyakan, mengapa Allah meridhoi makhluknya sujud kepada selainnya? Bukankah ini sama saja melegitimasi kesyirikan? Dan iblis adalah hamba Allah yang benar-benar mentauhidkannya karena menolak untuk sujud kepada Adam. Kurang lebih demikian kalimat rancu yang sering dibesar-besarkan oleh sebagian kalangan. Yang perlu kita ketahui adalah para ulama membagi sujud ke dalam dua bagian. Pertama, sujud ibadah, dan yang kedua, sujud tahiyah atau penghormatan. Sujud ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata, tidak boleh kepada selainnya. Allah tidak pernah memerintahkan satupun dari makhluknya untuk bersujud kepada selainnya dalam rangka untuk beribadah kepada makhluk tersebut. Para malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam bukan dalam rangka sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan. Sujud penghormatan merupakan bagian dari syariat umat-umat terdahulu. Kemudian amalan ini diharamkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh sujud penghormatan adalah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Demikian juga mimpi Nabi Yusuf yang ia ceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub, lalu mimpi itu menjadi kenyataan. Di dalam surat Yusuf dikisahkan, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 4. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Quran Surat Yusuf ayat 100. Inilah di antara contoh-contoh sujud penghormatan yang merupakan bagian dari syariat umat terdahulu. Pengalaman serupa juga pernah terjadi pada Mu'adz bin Jabal tatkala melihat ahlul kitab di Syam. Tatkala pulang dari Syam, Mu'adz sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa-apaan ini wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku baru datang dari Syam. Yang kulakukan ini serupa dengan mereka. Orang-orang di sana, mereka sujud untuk uskup dan pendeta-pendeta mereka. Aku pun berkeinginan melakukannya kepadamu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan kau lakukan. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka akan kuperintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa yang dilakukan penduduk Syam adalah contoh dari syariat terdahulu yang masih mereka amalkan. Mereka sujud kepada pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh mereka sebagai penghormatan untuk para pembesar tersebut, bukan untuk menyembah mereka. Di antara contoh lainnya juga, ada seekor hewan melata yang sujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melarangnya karena sujud kepada makhluk, baik itu sujud penghormatan, terlebih lagi sujud ibadah,
haram hukumnya dalam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam timbangan syariat Muhammad, yakni syariat Islam, sujud penghormatan sama saja dengan sujud ibadah. Haram hukumnya apabila dipersembahkan kepada selain Allah. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari peristiwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam adalah iblis termasuk dari bangsa jin, bukan dari golongan malaikat sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan bangsa jin termasuk iblis Allah ciptakan dari api. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Dengan demikian, iblis bukanlah dari golongan malaikat. Saat itu, ia hanya bersama dengan para malaikat Allah yang taat. Ada yang menyatakan, dahulu iblis adalah bangsa jin yang taat kepada Allah. Inilah alasannya ia dimuliakan dengan dikumpulkan bersama para malaikat walaupun ia bukan malaikat. Namun akhirnya, sifat sombongnya terlihat di hadapan para malaikat, tatkala Allah mengujinya dengan memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Demikian, Allahu a'lam.